mahfuz, terakhirnya surga. Pasti dari hidupnya sampai menjelang wafatnya ini Imam Bakar gak akan sulit mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Sholat, oke. Puasa, oke. Yang lain-lain gampang. Ngaji gampang. Tapi kalau yang ditakdir sebagai orang yang sakiyun fil akhir, orang yang celaka di akhirat, yang tempat kembalinya di neraka, maka gak akan sanggup kata Kiai ngerjain amalan-amalan yang bikin dia masuk surga. Gak akan sanggup. Kenapa? Karena bukan tajudnya, karena bukan ahlinya. Makanya dicontohkan bahkan satu hari baca salawat 3 kali sama kanjeng Nabi gak akan mampu orang yang gak dikasih pertolongan. Sekarang kembali pada diri kita, muhasabah pada diri kita. Apakah kaki kita, hati kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki mudah melangkah ke tempat-tempat kebaikan atau ibadah apapun yang diperintah oleh Allah? Kalau berat, kasih tanda gede. Saya ini sahidu apa sakiyun? Jadi ada 4 orang nasibnya di akhirat. Ya, ada yang pertama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunianya sukses, hartanya banyak, duitnya banyak, bininya banyak. 4 doang, kasih utang 4. Kalau mau lebih, beresin hati dulu. Beres, tinggal lagi kayak gitu. Ya. Iya, bantai aja. Penting 4. Tapi dipanin, jangan udah dipakai keren. Wah, itu bikin zolim namanya anaknya orang. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Yang kedua, ada orang yang sa'idun fid dunya, di dunianya melarat, gak punya duit, oke, dihina orang, rumah gak punya, apanya gak punya, bahkan istri gak punya, jomblo terus. Siapa? Tapi sa'idun fil akhirah, di akhirat jadi orang yang bahagia. Ada yang ketiga, wah ini mah idaman, ya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maunya siapa tuh? Kita. Saya. Tapi kenyataannya, jangan, nggak boleh. Ya. Tetap alhamdulillah. Nauzubillah yang keempat. Saqiyun fil akhirah, fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Udah di dunia melarat, belangsak, gak punya ilmu, kagak ibadah, di akhirat neraka jahanam tingkat yang paling dalam. Neraka tuh ada apa namanya, kayak ruangan gede, ruangan yang ini ada gunungnya, ada lembahnya, ada guanya, ada kamarnya, ada lemarinya, ada kotaknya, ada kotak lagi. Di sini tuh dia tuh tadi, sakit. Siap benar. Itu malaikat kalau nyari pusing nyarinya. Kalau masukin ke dalam surga, dalam kotak sendirian lagi, gak ada temannya. Kalau di penjara tuh, penjara apa namanya? Nah, itu dia. Jadi boker di situ, penting di situ. Penjara. Maunya kita mah tadi, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Makanya hisab diri kita masing-masing. Apakah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, hati kita langkah ini mudah semua? Kalau sulit, wajib tanya, wajib diperangin. Jangan tulisan kita maunya lah, mau ngaji susah, sholat kagak mau, puasa kagak, sedekah apa lagi? Jadi kalau bukan ahlinya, nggak akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau baca hadis yang berapa tuh?
Yang kelima nih kitab ini juga, jangan takut malah di situ. Ya, jadi ada orang kata Rasulullah yang selama hidupnya amalannya ahli surga, tapi tulisannya neraka. Ada yang amalannya ahli neraka, tapi dia penghuni surga. Kata Kiai 1001 ya begini. Kalau kita udah ditakdir sebagai penghuni surga, ada kaidah di dalam ilmu tauhid bahwasanya setiap yang diciptakan akan dimudahkan dari awal penciptaannya. Kalau dia penghuni surga, maka akan mudah jalannya untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Gitu. Likulli khalqin muyassarun lima khuliqa. Jadi tiap-tiap yang diciptakan itu akan dimudahkan sebagaimana awal penciptaannya. Kalau dia penghuni neraka, pasti mudah untuk mengerjakan amal-amal yang menyebabkan dia masuk ke neraka. Ya. Nah, dilanjutkan. Apa saja amalan-amalan yang menyebabkan manusia bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini lafadznya yudkhilunal jannah. Ya. Fi'ilnya mudhari. Jadi akan. Belum pasti. Akan. Nah, makanya kalau ada akan, nah ini perlu dicari. Karena surga itu, kalau kita kembali ke hadis yang lain, seseorang nggak akan masuk surga sebab amal ibadah. Masuknya karena apa? Kata kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Gak ada orang yang masuk ke dalam surga satu di antara kamu seluruhnya anak cucu Adam karena sebab amal ibadahnya. Ditanya sama sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Bala, kata. Dan terus apa yang dia masuk surga? Illa ayyataghammada Allah birahmati, kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bikin diagram, surga sama dengan rahmatnya Allah. Sekarang dicari rahmat ini apa? Bukan rahmat yang dagang itu jeruk. Nah, rahmat ini kita cari rahmat. Yang paling gede rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh. Berarti kuncinya berapa salawat kita sekarang? Nah, balik lagi. Dari keterangan yang lain, Allah kasih kisi-kisi selain ayat tadi. Kata Allah, innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kebaikan, ibadah sama dengan kebaikan. Sedekah, kebaikan. Apa lagi? Ya semuanya punya ibadah itu sama dengan kebaikan. Nah berarti kebaikan yang ngerjain kebaikan ini dekat. Kalau dekat itu mungkin 1 juta bisa masuk ke dalam surga. Tinggal nyari yang sejengkal lagi nih. Apa nih? Ya tadi. Ya di sini dikasih tahu yang pertama. Katakan Nabi, la tusyrik bihi syai'an. Kuncinya. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa maksudnya sekutu? Menduakan kayak sama bokin aja. Pokoknya ada Tuhan-Tuhan lain selain
Allah Subhanahu wa taala yang sama pentingnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mana? Banyak sekarang Tuhan, cuma Masya Allah kita kalau nggak ngaji nggak tahu nih, kita nggak tahu yang punya Tuhan lain selain Allah. Yang pertama kerjaan biasanya. Masya Allah, itu kalau dulu kerja di kantor, kalau lagi rapat, yang mimpin bos, ya, itu yang punya jabatan, kita jadi bawahan, itu waktu banyak yang lewat waktu sholat. Berarti secara nggak langsung, secara nggak sadar, mengorbankan waktu sholat sampai keluar waktunya demi untuk perusahaan karena takut dipecat. Berarti ada yang lebih penting dari Allah yang sama, bahkan lebih penting dia mungkin. Benar. Tuh. Itu baru kerjaan, belum jabatan, belum pujian, belum yang lain-lain. Pokoknya pujinya menyebutkan Allah, ada yang lebih penting dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini manusia melalaikan kewajibannya. Jangan jadi sekutu. Allah itu kalau di Quran, Masya Allah, diterangkan Kiai, kalau nyindir orang-orang yang nyembah selain Allah gampang. Kata Allah nggak apa-apa. Ini gitu aja, saya lupa ayatnya. Saya masih ingat redaksi dari Kiai ngomong ini. Kata Allah, silahkan kalian cari Tuhan selain saya. Silakan, mau nyembah pohon, mau nyembah apa, silakan, kata Allah. Tapi di ujungnya kata Allah, tapi tanyain tuh sama Tuhan-Tuhan kalian, pernah nggak bikin langit bumi? Pernahkah bikin pasir? Pernahkah bikin batu bata? Bikin kayu? Bikin air? Bikin semuanya nih? Pernah? Kalau nggak bisa bikin satu gunung, minimal ada sumbangan pasir nggak biar jadi gunung? Itu Tuhan-Tuhan yang lain. Ada nggak kira-kira? Kalau gunung kan dari bawah sampai ke atas, tinggi. Ya. Kata Allah, itu yang Tuhan yang ente cari yang jasa sama saya. Gak usah bikin gunungnya, nyumbang pasir aja. Satu, apa sudah? Sendok itu, iya. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada Tuhannya pada diam. Bahkan begini. Mereka menghina bukan? Ya, artinya saya sering sampaikan ciri Tuhan itu 3 yang paling penting dan gampang. 1, dia harus menyebab segala sesuatu. Kalau dia masih jadi sebab, dia jadi akibat, nggak bisa. Contoh mana kita? Kita aja nih adanya karena ada orang tua. Orang tua adanya karena ada kakek. Kakek ada terus sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam siapa bapaknya? Nggak ada. Bisa itu. Siapa yang berbeda? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan harus jadi penyebab segala sesuatu. Yang kedua, Tuhan itu nggak boleh bergantung kepada makhluk. Kalau ada Tuhan wujudnya karena dibikin, dikasih lipstick, dikasih kode, berarti bergantung ke Tuhan. Itu akal. Hantu. Gak boleh bergantung kepada makhluk. Makanya surat Al-Ikhlas tuh, Qul huwallahu ahad, Allahus as-samad, itu artinya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Sehebat-hebatnya manusia, hatta kanjeng Nabi Muhammad SAW, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri Tuhan, Dia yang memberi rizki kepada makhluk. Kalau Tuhannya tiap pagi dibersihin,
dibeliin apa tuh buat di koas gini. Nah berarti dia bukan Tuhan. Dan Tuhan harus lebih dulu ketimbang ciptaan Tuhan. Jadi kalau nanti seandainya kita diskusi dengan orang di luar agama Islam, kita tugas kita sekarang jangan bertengkar antara umat Islam, cuma mempertentangkan masalah-masalah yang bukan pokok agama. Yang diperdebatkan masalah yang bersifat furu'iyah atau cabang. Jangan. Tugas kita banyak saudara-saudara sekarang yang dimurtadkan, yang dikeluarkan dari agama Islam. Kenapa? Karena nggak nyaman lagi dengan akal, dengan hatinya. Nggak ada yang menerangkan. Kenapa bisa pilih agama saya Islam? Oh, dibilangnya begini. Jadi Tuhan itu gampang ditemukan dengan akal. Kalau kita nggak diterangkan masalahnya. Jadi la tusyrik bihi syai'an. Jangan engkau menyembah yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan sholat. Kenapa Nabi enggak ucapin engkau melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat? Ini ada kuncinya. Jadi as-sholatu apa? Yang agama ya, as-sholatu iman yang agama. Jadi katakan Nabi wa tuqimus sholat, dan engkau mendirikan sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Di sini diterangkan alimun bi'ilmi sholat, faham ngaji ilmu sholat. Jadi sholat mah kalau secara syariat kita jangan ngomongin hakikat. Kalau sholat cuma ngeliat temen, oh sholat kayak begitu, terus kita sholatnya nggak sah. Yang sah harus duduk karaki ketemu kiai ustaz diterangkan ngaji bab sholat. Satu, siapa yang wajib sholat? Apa syarat sahnya sholat? Rukunnya sholat, yang jadi batalnya sholat, sunnahnya sholat, waktunya sholat. Ini orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau nggak paham, nggak pernah ngaji, nah, ini secara fikih sholatnya ngadep siapa? Nyembah siapa? Berarti tidak mendirikan, cuma sekedar mengerjakan, cuma sekedar membatalkan, menggugurkan kewajiban. Makanya jangan heran di Al-Quran itu ada Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sungguhnya sholat, tanha, lagi-lagi fil mudhari, akan, bukan pasti kalimat. Sungguhnya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat akan mencegah orang berbuat keji dan karena sekarang banyak yang korupsi siapa? Yang banyak membunuh siapa? Yang banyak bikin maksiat siapa? Orang-orang, rata-rata orang-orang sholat lagi, rajin lagi sholat. Tapi kenapa nggak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar? Tadi salah satunya nggak ngaji. Kalau udah beres ngaji fikihnya, diterangkan nanti kenapa harus begini, itu nanti diterangkan lebih lanjut. Sehingga nanti ketika kita sholat, hati kita hudur, kemudian kita merasa sebagai hamba, kita merasa diawasi, sehingga nanti ada timbul yang namanya hati kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sholat. Tu'tiya zakah, dan engkau membayar zakat. Wa tasumur Ramadan, dan engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahijjul baita, dan engkau pergi haji. Haji murah ya, haji murah badannya. Jadi haji mah gak mahal, murah, lebih murah dari parkir motor.
Jadi saya harus berapa kemarin? 5.000 udah bisa naik haji. 5.000 berarti. Dan kalau boleh diterangkan sama Kiai, walaupun kita nggak mampu, kita wajib niat haji nih. Yang belum niat sekarang. Ya Allah, kalau nanti saya dikasih rezeki, saya akan daftar haji. Niat. Kalau nggak niat, berarti tinggal pilih mau matinya Yahudi atau mati Nasrani. Walaupun secara zahirnya nggak mungkin, rumah kontrak, bini 4, anak berapa? Nggak mungkin pergi haji, nggak mungkin kata akal manusia. Tapi kalau Allah mau, karena ibadah haji ini yang mau Allah, bukan makhluk, bukan. Kalau Allah yang punya mau, dikasih jalan. Banyak ya orang pergi haji karena tanahnya digusur. Ada yang pergi haji karena jual kangkung doang bisa naik haji. Sama pohonnya maksudnya, sama tanahnya dibawa dijual. Summa qala lahu, kemudian kanjeng Nabi bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair. Oh, Nabi Sayyidina Mu'adz bin Jabal hanya satu, tapi Rasulullah langsung otomatis keluarin terus. Oh, kalau kita santri punya satu aja lo dikerjain, dikasih tahu gitu. Ini ditampilkan oleh Nabi. Ala adulluka ala abwabil khair, ya Mu'adz, maukah engkau menunjukkan pintu-pintu kebaikan? Qauluhu, kanjeng Nabi bersabda, as-saumu junnah, pintu-pintu kebaikan adalah, diterangkan oleh kanjeng Nabi, puasa itu adalah perisai. Ail iktsaru min naflihi li'anna farduhu qaddamahu. Di sini diterangkan syaratnya as-saumu junnah. Di sini yang dimaksud adalah puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu ya, puasa kata kanjeng Nabi yang jadi pangkal pintu daripada kebaikan. Ya. Puasa. Kenapa? Aihu wasatun wa yuqayatu minan nahi wa manistila isyawat wal ghafalati. Sebab puasa sunnah sebagai penutup penjagaan dari neraka dan dikuasai oleh syahwat-syahwat dari berbagai kelalaian terhadap kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi puasa pengen ini lemes, pengen marah, ingat. Jadi kalau orang yang syahwatnya menggebu-gebu, kemudian emosinya sama demikian, temperamen orangnya, banyak puasa. Insya Allah, ya puasanya di sini disebutkan. Ya, ada macam-macam puasa. Waqad qala wa fi Raudul Afkari, di dalam kitab Raudul Afkar, anna rajulan, ada seorang laki-laki, Sa'ala ibni Abbas, bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anisyami. Dia ada laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai puasa sunnah yang bagaimana. Dijawab oleh Ibnu Abbas, faqala ala uhdisuka bi haditsin kana indi minat tuhafil mahzunah in kunta turidu siyama Dawud fa innahu kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kata Ibnu Abbas, saya punya simpenan puasa apa saja yang menyebabkan jadi perisai sebagai pintu-pintu kebaikan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi laki-laki tadi dikasih kisi-kisi. Kalau ente pengen puasa ada banyak. Satu kata Ibnu Abbas, kalau kamu mau, in kunta turidu siyama Daud. Kalau kamu mau puasa sunnah seperti puasanya Nabi Daud. Gimana puasanya Nabi Daud? Ya sumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, puasa sehari, buka, puasa lagi terus sepanjang tahun. Nah, ini yang paling biasanya kalau pengarang kitab nulis yang paling atas itu puasa sunnah yang paling afdol biasanya. Ya. Wa in kunta turidu siyama waladi Sulaiman. Kalau kamu pengen puasa lagi, ikutin itu anaknya Nabi Daud. Siapa? Nabi Sulaiman. Bagaimana puasa Nabi Sulaiman? Kana yasumu salasata ayyamin awwal syahri wa salasata ayyamin min wasatihi wa salasata ayyamin min akhirih. Nabi Sulaiman itu puasanya puasa 3 hari di awal bulan, di tengah bulan, dan di akhir bulan. Tapi jangan bulan Masehi. Orang Islam bukan. Puasa apa? Tanggal 1 Januari. Dor perasa. Puasa Nabi Sulaiman. Bukan Januari, katanya. Bukan. Tapi bulan-bulan Islam. Dimulai dari bulan Muharram. Di 3 hari awal bulan, kemudian 3 hari tengah bulan, 3 hari akhir bulan. Jadi puasa yang kedua. Kalau kita ikut puasa seperti ini, ikut khitab daripada Nabi Muhammad SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum. Kalau contoh Nabi Sulaiman, berarti Nabi Sulaiman kenal sama kita. Apalagi kenalnya di dunia ya. Nabi Sulaiman kaya kan? Iya kaya, maunya kaya di dunia. Biasanya yang puasa begini kaya. Maksudnya kayanya mungkin secara zahir nggak kelihatan, tapi orangnya ada tentram, nggak pernah risau, nggak pernah keluh kesah, masalah segede apapun dia nyantai, nggak pernah khawatir. Wa in kunta turidu siyama Isa. Tapi kalau kamu mau, kata Ibnu Abbas, bisa nyontoh puasa Nabi Isa. Bagaimana puasanya Nabi Isa? Kayaknya berat ya. Ada yang sanggup, kecuali yang dapat ijazah Dalailul Khairat yang bisa. Fa innahu kana yasuqud dahra wa yalbasu sya'ira. Ini Nabi Isa puasa sepanjang tahun. Nabi Isa, Nabi yang paling sengsara secara dunia. Nabi Isa, satu, beliau nggak punya tempat tinggal, tidurnya nggak punya alas buat tidur, harta nggak punya, bahkan itu istri juga nggak punya. Itu Nabi Isa. Dan celakanya lagi Nabi Isa, ini bahasa manusia celaka. Karena kondisi beliau yang demikian, beliau dianggap menjadi Tuhan. Nabi Isa. Makanya kaum Hawariyun, ketika Nabi Isa dakwah kepada kaum Hawariyun, sebelum mereka iman kepada Nabi Isa, dites Nabi Isa. Kalau ente ngaku Nabi, punya Tuhan yang maha kaya, yang punya semuanya langit dan bumi, kenapa ente sendiri miskin kayak begini? Jadi contoh. Yaudah gini aja, kata Hawariyun, tolong datangkan makanan dari surga sekarang juga. Kalau benar-benar kamu itu Nabi. Di mana makanan tadi? La ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatar ala bashar. Ya makanan tadi nggak pernah ada di muka bumi, nggak pernah dilihat, nggak pernah terlintas, nggak pernah kepikir. Itu makanan. Akhirnya Nabi bisa berdoa. Ada kan di surat apa itu? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama.
Ya Allah turunkan makanan dari surga. Udah turun, tetap gak iman. Makanya beda sama kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mah kaya miskinnya itu pilihan. Kalau beliau mau miskin, miskin. Mau kaya, kaya. Beda sama manusia. Kalau miskin, emang nasibnya miskin. Gak bisa ada pilihan. Gak makan, tidak makan. Kalau Nabi mah pilihan kata Allah terserah. Tuh kata Allah terserah. Ete Muhammad. Mau miskin, boleh monggo kata Allah. Mau kaya, semua udah saya perintahkan, tunduk dengan perintah. Semua makhluk Allah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bahkan yang di dunia, yang di akhirat, semua diperintah oleh Allah. Kalau kami lagi bilang nurut sama Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, ini langit jadi emas, pasti emas. Kaya kanjeng Nabi. Jangan ukur kanjeng Nabi cucunya ketika kecil lagi main-main dipotongin kambing satu. Yang namanya perempuan marah-marah, udah kambingnya itu sumber penghasilan tulang punggung keluarga, dipotongin lagi sama suaminya buat dikasih makan Hasan Husain. Yang Hasan kecil dipikirnya suami istri ini nggak dengar karena main-main, tapi ternyata dikasih pemikiran hati yang bersih mulai dijalankan oleh Allah. Itu Hasan Husain mendengar ini suami istri bertengkar gara-gara kambing satu. Pulang ke rumah ngomong sama kakeknya sama bapaknya, datang lagi Hasan bawa 1000 kambing, Husain bawa 1000 kambing, diganti. Kaya nggak? Kaya. Harus iman sama kanjeng Nabi. Jadi kalau ada yang meyakini kanjeng Nabi miskin, bermasalah akidahnya. Jadi kanjeng Nabi mah miskinnya pilihan, kayanya pilihan. Terserah kata Allah. Jadi kalau nabi-nabi yang lain, ya miskin juga. Ya, emang pilihannya miskin. Bahkan Nabi Isa sebut tuh ada di Quran, nanti ada lagi yang lebih hebat ibadahnya ketimbang saya. Padahal Nabi Isa sengsaranya luar biasa, ibadahnya paling top-topnya saat itu Nabi Isa ibadah. Tapi Nabi Isa bilang, habis saya nanti ada lagi yang lebih hebat dari siapa? Dari saya. Siapa? Namanya Ismuhu Ahmad. Pikirnya orang Bani Israel itu dari orang Israel, dari Bani Israel. Ternyata bukan, dari bangsa Arab. Bangsa Arab terkenal bangsa jahiliyah yang mereka rata-rata nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Orang Arab tadi. Makanya orang Bani Israel yang nggak iman, ya akhirnya itu kitab-kitab samawi di luar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi Bani Israel semuanya dirubah. Injil dirubah, kemudian Taurat dirubah. Jadi semuanya udah revisian buatan daripada manusia. Gengsi punya Nabi yang lebih hebat ketimbang Nabi Isa yang terakhir. Wa in kunta turidu siyama ummihi, kalau mau lagi kata Ibnu Abbas bisa puasa sunnah seperti ibunya Nabi Isa. Siapa? Siti Maryam. Siti itu singkatan, ya, Sayyidah, ya, Sayyidah. Kalau laki-laki Sayyid. Gimana puasanya Siti Maryam? Tasumu yaumaini wa tuftiru yauman. Nah, puasa 2 hari, 2 hari buka, 2 hari puasa. 2 hari buka, 2 hari puasa. Nah, kalau punya istri, kasih tahu suruh puasa kayak Siti Maryam. Jadi Maryam hebat ya. Nggak punya suami bisa punya anak. Tapi sekarang banyak yang ngengin Siti Maryam. Iya. Banyak banget. Udah gitu yang lahir anaknya perempuan. Beres perempuan, udah gede, remaja, nikah, jadi wali. Untuk nutupin anaknya dari hasil zina. Di mana-mana ada anak dari hasil zina, berarti itu binnya bukan bapaknya, tapi binnya ke
Adam. Nabi Adam. Jadi yang jadi wali wajib wali hakim. Tapi malu dia diketahuan anak saya itu hukuman buat ente. Kenapa udah ambil DP duluan, ya? Udah gitu, pun lagi bahasanya kalau terlalu Jakarta. Ya. Ini Siti Maria banyak. Nah, yang terakhir, wa in kunta turidu siyama khairil bariyah. Nah, dari sekian puasa tadi, puasanya siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Siti Maryam. Semua fadilah puasa ini hebatnya ditutup sama puasa sunnah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana puasa Nabi? Ibnu Abbas, kalau kamu mau ada puasa dari manusia terbaik, fa innahu kana yasumu ayyamal bid min kulli syahr salisa asyarah wa rabi'a asyrihi wa khamisa asyrihi hadaran wa safaran. Kalau mau nyontoh puasanya sunnahnya makhluk yang terbaik yaitu kanjeng Muhammad, yaitu beliau sering puasa di bulan-bulan tiap bulan, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Berarti ada dasarnya. Ketika nanti menjalin puasa tanggal 13, 14, berarti kita sudah ikut kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh di antara di sini ada satu kisah yang diriwayatkan oleh salah satu sanad zikir kita yang ada di zikiran, Al-Imam Syibli. Kadang terakhir adalah Al-Imam Syibli Al-Fatihah. Di kitab ini terangkan ketika Imam Syibli berada di dalam satu kampung, muncullah orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini kerjanya ngerampok. Ketika Al-Imam Syibli melihat gerombolan dari orang-orang Badui datang ke kampung tempat beliau saat itu tinggal, dirampok habis semuanya, pulang membawa semuanya, tapi ada satu orang yang beda dilihat oleh Imam Syibli. Jadi menurut Imam Syibli orang yang paling gede. Yang lain nyolong roti, yang lain nyolong makanan, habis nyolong dimakan dulu. Makan, udah makan kenyang. Masih banyak mau dikarung, pulang. Tapi ada satu orang yang nggak makan, dia diam. Imam Syibli datang. Fakultu tasumu wa taqta'ut tariq. Anda kenapa nggak makan? Kata perampok tadi ini, saya puasa. Tuh. Heran Imam Syibli, ente ngebegal, ngerampok, tapi puasa. Tuh. Berarti jelas ya, apa namanya yang kemarin? Apa namanya itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Artinya gak ada kebaikan yang kita kerjakan yang sia-sia, sungguh pun kita masih sering kepleset melakukan maksiat. Jadi jangan pernah ada bahasa, wah ngaji mah iya, tapi maksiat iya. Berarti ngaji gak ada gunanya. Jangan ngomong kayak gitu, jangan. Ini kisah ini. Dia puasa, tapi ngerampok. Ditanya, begini dia puasa sunnah.
bertahun-tahun akhirnya bisa setelah kasus tadi bisa ya. Imam Shibli pergi ke Mekah. Summa ba'da muddatin ra'aitu fil tawaf. Ketika tawaf, Imam Shibli temuin tadi nih Arab Badui tadi nih, yang dulunya dia ngerampok, dia puasa. Belum sempat Imam Shibli nanya, maksudnya mau nanya lagi, lu haji masih kapok? Enggak. Nih langsung dijawab, ternyata wali. Fakola, maka berkata si laki-laki tadi ini, yang Arab Badui yang ditemui oleh Imam Shibli, ya Shibli, unzur ila siyam, kaifa aslah baini wa bainahu. Lihat bagaimana hebatnya puasa saya, sehingga saat ini dengan puasa tadi, sebab puasa tadi Allah perbaiki hubungan saya dengan Allah. Tuh, ya. Puasa sunatnya jadi rampok, jadi ulama, jadi wali. Terus ngomong puasa itu hebat tadi sebagai perisai, dengan puasa sunnah tadi bisa memperbaiki hubungan antara makhluk dengan Tuhan yang sebelumnya sudah hancur berantakan. Ibaratnya ibadah maksiat. Tapi ketika puasa sunnah masih berharap ya seperti itu. Jadi memang manusia itu diciptakan dikasih akal. Nah akal ini katakan Nabi diterangkan, jubilatil uqul biqabulil haq. Akal kita akal manusia ini dibikin tabiat biqabulil haq. Pasti dia nerima kebenaran walaupun yang dia kerjakan enggak benar. Itu yang saya bisa bilang hati nurani. Kadang-kadang kalau mukul anak, ntar ya, ayo nggak boleh pukul, kasihan. Ceplosan sama. Banyak contoh-contoh akal ini senang terima kebenaran. Dulu contoh Pak Kiai gini, ada anak buahnya Germo, Germo. Pokoknya punya lokalisasi, punya Germo, punya anak buah. Tapi ini anak buah sering masih berkunjung pada ulama. Suatu hari rumahnya didatangi sama ulama, barengan sama Germonya. Kira-kira yang dihormatinya mana dulu? Kan orang ini yang ngasih kerjaan Germo, makanya dari hasil Germo datang Germonya, bos Germo ke rumahnya, datang kiai. Apa namanya? Ini Nabi Muhammad ya. Assalamualaikum kiainya. Buka pintu. Germo masuk, kiai masuk. Yang dicium tangannya bukan bosnya, tapi kiainya. Dia nggak mau cium bos, tangan bosnya. Walaupun kerjaannya tuh berarti jangan pernah kita memvonis, jangan pernah kita ibaratnya kalau ada orang yang maksiat doakan ya, pada orang yang maksiat. Itu juga kebaikannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak ya. Lanjut apa? Lanjut pada tidur lagi. Ini baru sepertiga. Masih banyak. Lanjut air buah. Minum dulu. Kemudian Nabi melanjutkan qauluhu was-sadaqatu tudfi'ul khati'ati
kama yudhi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Pertanyaannya, dosa apa yang bisa dihapus dengan sedekah? Ini perlu dijelaskan. Kata Kanjeng Nabi, sabda Kanjeng Nabi, waswasaqatu tudfi'ul khati'ati kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, menghapus semua kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Dosa apa yang bisa dihapus dengan sedekah? Yang pertama, as-saghairu muta'alliqu bihaqqillahi azza wa jalla. Yang bisa dihapus dosa daripada sedekah, yaitu dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya mana? Ya, kita sholat mulur-mulur waktu. Ya, ya alhamdulillah, kalau jangan sampai keluar dari waktunya. Ya. Sebenarnya asal bukan dosa gede. Dosa gede itu dimulai dari istiqomahnya orang ngelakuin dosa kecil. Dosa kecil. Di sini dicontohin membuka aurat. Kalau yang punya istri, yang punya anak perempuan, yang punya ibu perempuan, ibunya perempuan kan? Yang punya adik perempuan asli, yang asli tadi, jangan jadi dia buat perempuan, cuma perempuan jadi dia. Ya. Membuka aurat, dosanya kecil, tapi ketika kontinu tiap hari terus satu rambut yang dilihat bukan mahram, itu udah satu dosa, dan dosa itu rumusnya pasti diterima walaupun gak ikhlas. Benar nggak? Saya zina gak ikhlas, berarti jadi dosa. Gak ada maksiat biar gak ikhlas tetap aja. Apalagi ikhlas menikmati. Wah, asik. Buka aurat, satu rambut dilihat, leher kelihatan, itu tabungan dosa. Siapa tanggung jawabnya? Suami. Ya. Kalau dosa rumusnya pasti, kalau amal ibadah belum tentu. Hisabnya banyak. Ini karena Allah enggak, ini motivasinya apa, tujuannya apa, duitnya dari mana, ya, bajunya dari mana yang dipakai ibadah, semuanya bakal dihisab itu kebaikan. Tapi kalau dosa mah pasti diterima, pasti diterima. Nah akhirnya yang lihat pertama tetangga, nanti ke pasar, satu pasar yang lihat, besok tumpuk. Jadi dosa gede. Nah, kalau masih dosa kecil bisa dihapus dengan sedekah. Ya. Jadi as-saghairu muta'alliqu bihaqqillahi azza wa jalla. Dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak bisa dihapus dengan sedekah atau dengan ibadah-ibadah yang lain, walaupun sholatnya super komplit, 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tahajud, pergi, duha, terus yang lain, semua sudah dikerjain. Tapi kalau bikin dosa gede, sedekahnya gak bisa menghapus dosa-dosa besar.
Nah, bisa. Ada kecualinya. Amal kabiratu la yaquha illa taubah, kecuali taubatan nasuha. Jangan dikerjain lagi. Udah zina, ya udah zina misalnya. Ya, zina. Dosa gede. Tobat. Tobatnya karena mau dipukuli, mau dirajam. Ya enggak lagi. Besok lihat lagi. Kayaknya sih. Ya. Coba sarang laba-laba. Coba saja. Kenapa dia lagi? Nggak sengaja. Dan juga saya nggak ikhlas tadinya, karena saya diajarin terus. Ya udah, kucing dikasih ikan. Nah, kalau nggak taubat, nggak bakal dihapus. Kalau dia sedekah gunung emas, itu kalau video sedih, ada syaratnya harus taubat. Dan yang nggak bisa dihapus dengan sedekah juga al-hakul adami, hak-haknya manusia, la yamruha illa biridho sahibi. Jadi dosa-dosa yang berkaitan dengan hak anak Adam atau manusia, walaupun dia kecil, yang besar, gak akan dihapus dengan amal kebaikan apapun, hatta sholat, kecuali minta ridho kepada pemiliknya. Kalau udah nyopet, balikin duitnya. Yang ribet kalau udah korupsi wakaf ya 10 triliun, gimana balikinnya? Balikinnya kemana? Yang kan? Ini 10 triliun. Tadi saya ngaji mau ustaz, saya suruh balikin. Balikin kemana duitnya? Yang kan? Kalau misalkan yang kita ambil satu orang gampang, tinggal dikasih satu orang. Tapi kalau diambil orang banyak, berarti harus tok-tok sama ibu, Ampura, Hafid, baru ngambil duit. Sampai yang terakhir mati kecapean. Habis belum sampai yang selesai tobat. Gitu. Makanya jangan ngambil uang orang banyak. Ya. Itu hak manusia. Nah, bisa dihapus dengan sedekah. Cukup dari Nabi jauh bahwasanya as-shadaqatu tudfi'ul khati'ati kama yudfi'ul ma'una. Wa bi'ifa'il khotaya yunawwarul qalbu wa tasful amal. Dan kalau dosa-dosa tadi sudah terhapus, baik yang berhubungan dengan haknya Allah atau dosa besar kemudian sudah ditambal dengan taubat, atau hak-hak dosa anak Adam sudah dikembalikan minta ridho kepada pemiliknya, maka disebutkan yunawwarul qalbu, maka hati orang tadi akan bersinar, mudah menerima nasihat, mudah menerima kebenaran, gampang melaksanakan kebaikan, selalu melihat semuanya dengan kebaikan. Watasful amal, dan amalnya akan bersinar, akan murni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walizalika kana shadaqatu baban 'aziman li ghairiha min al-a'mali wa qad qaddamna syai'an min ba'di fadha'il shadaqah. Makanya Syekh Ahmad bin Hijaz Al-Fasih menyebutkan sedekah itu pintu besar bagi ibadah sunnah lainnya selain dari berbagai amal ibadah, supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ya orang-orang yang sudah wafat dalam kubur, ketika menyesal, apa kata orang-orang di kubur? Rabbi laula akhartani ila ajalan qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau Engkau kembalikan kami dalam dunia, la asaddaq, lamnya la tahu, pasti saya pengen ngajin amal yang namanya sedekah. Nah, sedekah ada banyak ya, termasuk sama istri sedekah. Kalau yang tahu ibunya, kalau yang nggak tahu kos-kosan doang nggak dapat ilmunya. Kalau mau kumpul istri, bos sudah punya sunakot, bilang itu berpahala tuh. Iya, pahala. Tapi diterima belum tentu.
di sini disebutkan ya, ada kisah lain fadilah daripada sedekah. Ya. Ada di zaman Nabi Soleh, ada laki-laki zalim yang dia itu kerjaannya nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar. Saking zalimnya umat Nabi Soleh gak tahan sama laki-laki ini. Pokoknya kalau ada dia terganggu, terancam keamanannya dan terancam nyawanya. Orangnya sadis, bengis. Kalau ada yang lawan, bacok tebas. Akhirnya sepakat semua menghadap kepada Nabi Soleh. Faqalu ya Nabi Allah, id'u Allah alaih. Ya Nabi Allah, Nabi Soleh, doakan kepada Allah atas laki tadi supaya cepat dibinasai sama Allah, jangan ada di muka bumi. Saking takutnya ya masyarakat sama kesadisan laki-laki. Setelah didoakan, faqala idhabu faqad kafaitumu. Ya setelah orang-orang tadi ngadu kepada Nabi Soleh, kata Nabi Soleh, ya udah pulang, udah saya doain. Pokoknya sekarang kalian aman, nggak akan bisa melihat kejahatan laki-laki lagi. Nah di hari yang lain, laki-laki ini keluar. Dia berniat lagi untuk merampok, memeras, kemudian malaki warga tadi. Ketika keluar dari rumah, ini laki-laki ini bawa bekal 2 potong roti, 2 roti. Nah ketika dia di perjalanan, ini laki-laki berhenti, perutnya lapar. Begal juga butuh makan, rampok. Dia kuat kan rampoknya. Bukan cuma ibadah doang yang butuh makan, begal juga butuh makan. Nah kalau begal kalau nggak punya modal, wah itu makanya itu begal. Ya, ternyata punya motor, punya curi kan beli, boleh beli. Ada nggak yang gratis? Ada. Makan, lagi enak-enaknya makan, merasa di baju nikmat. Tinggal satu lagi mau dimakan. Akhirnya ada orang tua datang ke begal. Pak, saya lapar, udah nggak makan 3 hari. Tolong saya kasih makan. Tuh kembali lagi, ini begal punya hati nurani. Udahlah, kayaknya tadi saya udah kenyang, pengen doang sih. Udah nih buat kamu, rotinya makan, beres dimakan. Nah, setelah laki-laki ini memberi sedekah tadi, laki-laki ini cari kayu bakar, bawa kayu bakar. Di tengah jalan ketemu Nabi Soleh. Ternyata ini orang masih hidup. Tadi kan disuruh doain binasa, masih hidup. Ketemu masih hidup. Nabi Soleh nanya, kamu bikin amalan apa? Kok sekarang gua lihat batang hidup lu? Padahal udah doain Nabi, didoain supaya celaka. Kok orang ini didoain Nabi, ternyata kehendak Allah beda. Orang ini masih hidup. Tadi saya bawa kayu bakar. Habis itu saya punya 2 roti, 1 saya makan, ada orang tua minta sama saya kasih. Dan saya pengen lari ke begal, ketemu jenengan di sini. Terus kata Nabi Soleh, coba itu kayu bakarnya ditaruh, saya pengen lihat. Ketika kayu bakarnya dibuka oleh Nabi Soleh, di situ ada ular hitam yang gede, udah siap buat matok sama laki-laki ini. Dengan sedekah tadi wasilahnya, ini
perampok tadi selamat dari gigitan ular, enggak jadi binasa. Nah, akhirnya dia tobat dan berhenti dari semua kegiatan yang membuat orang lain tidak nyaman, mengambil hak-hak orang lain. Langsung dibuktikan. Itu zaman dulu, zaman sekarang mah, aduh, susah. Kata kiai kalau sedekah dikasih 10 kali, udah ngisi ditunggu-tungguin, malah nyumbang 5.000. Kok nggak balik 50.000? Kiai bener kok nggak kiai? Jangan-jangan ukurannya salah. Sedekah 1 dibalas 10. Ternyata nungguin gonceng, yang ada sedekah lagi udah dihitungin sampai 100.000 nggak balik-balik. Yang ada dia ngutang lagi beli kebutuhan hidupnya. Kenapa tadi? Karena ibadahnya mengharapkan sesuatu. Jadi kalau Allah bilang 1 dibalas 10, udah iman aja 1 dibalas 10. Jangan ditungguin, jangan minta dibuktiin. Semakin udah dibuktiin, apa? Semakin ulur, selalu semakin sengsara. Udah sedekah mah udah anggap kayak orang buang air besar. Udah beres, tadi habis makan sate, pizza, prok keluar. Jangan dilihatin ya keluar apa nih? Pizza sama sate, jangan dipikirin. Udah mau keluar, udah terserah lu lah mau ngapain. Mau suruh jaman kayak, dibikin pupuk kayak, dibikin apa kayak terserah lu. Mau nyoba ikhlas ngeluarin lu gitu. Banyak yang telah 1 pertemuan. Insya Allah di minggu depan kita lanjutkan kembali hadis yang ke-29 ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah, memberikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya